Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Regina Sari. Pada kesempatan kali ini, khususnya di channel Ibu Profesor Tina Afiatin Psikolog, saya ingin berbagi bersama, membagikan informasi khususnya tentang bagaimana kita sebagai orang tua atau orang dewasa lainnya untuk mensimulasikan YouTube Kids via website dan juga mengoptimalkan pusat bantuan di sosial media Instagram. Silahkan melanjutkan videonya ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana cara kita untuk mengakses YouTube Kids via website. YouTube Kids adalah bagian dari YouTube yang dikhususkan untuk anak-anak di konten yang ramah anak. Saya menyarankan kita untuk menggunakan website ya, jadi situs webnya, bukan aplikasi, karena ada dua alasan. Kalau kita menggunakan website, itu ada proses tahapan-tahapan tertentu yang tidak otomatis bisa langsung dilakukan oleh anak. Jadi kita menyetingnya terlebih dahulu gitu. Kalau aplikasi itu lebih mudah untuk dijangkau dan diproses ya oleh anak karena dia langsung ada diinstalkan atau diunduhkan di dalam device kita atau gadget gawai kita gitu. Dan kalau menggunakan website itu lebih baik Bapak Ibu menggunakan gawai berupa laptop atau komputer atau yang disambungkan ke televisi gitu. Jadi di sini manfaatnya banyak dan lebih lebar layar yang orang tua bisa awasi seperti itu. Kita langsung di search aja di bar search yang paling atas di bagian, misalnya kalau saya menggunakan Safari di sini, Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox, mungkin masih ada yang menggunakannya, nggak apa-apa. Ini saya mensimulasikannya menggunakan Safari. Prinsipnya sama sih nanti sebenarnya. Kita ketik aja YouTube Kids ya. Nah, nanti di sini akan muncul banyak pilihan ya. Ada yang YouTube Kids aplikasi. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang youtubekids.com ini. Kita klik. Nah, dia akan tampil ke seperti ini ya. Awalnya memang berbahasa Inggris, get a parent to set up YouTube Kids. Nah, ini kita pilih get started. Untuk orang tua. Jadi memang ini dikhususkan untuk orang tua agar bisa ngesetting awalnya ya. Kita disuruh memasukkan jawaban dari operasi perkalian. 9 kali 9, 81. Bisa diketikkan langsung, kemudian kita klik submit. Nah, ini ada persetujuan, mohon Bapak Ibu pahami dulu ya. Mungkin kita bisa kalau yang kurang-kurang paham bahasa Inggris bisa gunain Google Translate dulu sebelum kita okein. Intinya ini kayak informasi ya. Bagaimana YouTube Kids ini akan dioperasikan gitu, privasi informasinya, informasi yang akan diambil gitu. Silahkan dicek aja. Ini sebenarnya untuk menginformasikan kepada orang tua bahwa ada beberapa hal yang akan mereka juga menjadi concern gitu. Kita agree. Nah, ini orang tua akan diminta untuk mengeset nanti YouTube Kids ini akan ditonton oleh anak usia berapa. Nah, kita mungkin di sini ke usia ini aja ya, 8 sampai 12 tahun usia sekolah. Nah, ini dia memberikan sebuah tips gitu ya. Konten yang direkomendasikan untuk anak usia 8 sampai 12 tahun. Kita membolehkan anak-anak untuk growing independence, artinya bertumbuh secara mandiri, lebih mandiri untuk dapat mencari atau mengeksplorasi seperti musik, video, permainan, vlog keluarga, science, dan lain-lain. Jadi sistemnya YouTube Kids ini akan bekerja dengan sangat
kuat gitu untuk mengeluarkan konten-konten yang berbau dewasa gitu ya, sehingga tidak semua video tuh bisa masuk ke dalam sepenontonannya anak gitu secara manual. Jika orang tua menemukan sesuatu yang tidak sesuai, yang artinya masih terlewatkan oleh sistem YouTube Kids, bisa langsung diberi tanda seperti itu. Kita select kalau kita oke. Nah, apakah orang tua ingin menyalakan sistem search atau mematikannya? Di sini kita mencoba baca dulu. Ketika orang tua itu menyalakan search on ya, artinya anak dapat mencari melakukan search pada video baru yang menarik bagi mereka dari beberapa banyak ya, dari jutaan yang tersedia di YouTube Kids. Jadi ini tetap YouTube Kids. Tapi ketika orang tua mematikan search, artinya orang tua masih membatasi anak untuk searching video dari channel tertentu saja yang boleh sudah dipilih oleh orang tua gitu, yang terverified oleh YouTube Kids. Jadi sudah terjamin lah gitu, terverified. Jadi biasanya ada yang centang biru kalau di Twitter itu. Sehingga anaknya itu tidak bisa secara bebas, anak kita tidak bisa secara bebas untuk men-searching video. Mungkin kita off-kan aja dulu. Boleh Bapak Ibu bisa on atau off, itu tergantung pilihan saja. Kita pilihnya di sini simulasinya turn search off aja. Nah, ini YouTube Kids memberi semacam petunjuk sekilas gitu, parent feature tour. Jadi orang tua sebelum masuk ke aplikasinya dikasih tahu, ini loh ada bagian lock gitu, kunci. Klik on lock ini untuk mengubah settingan atau membuka panduan orang tuanya gitu. Kita lihat aja satu-satu. Kemudian ada titik 3 dan ada bendera. Ini untuk memberitahukan sistem YouTube Kids apabila ada YouTube yang kita tidak, maksudnya konten YouTube yang videonya yang kita tidak suka gitu. Jadi bisa ditandai dengan gambar bendera itu. Nah, ini setelah anak menonton beberapa video, maka orang tua bisa klik icon profil ini untuk ngelihat apa yang udah mereka tonton sebelumnya gitu. Dan nah, ini contohnya ya, video-videonya. Ini yang tadi ada kunci. Nah, untuk mengubah settingannya pun YouTube Kids memberikan semacam arahan ya, untuk ini memang hanya orang tua yang bisa ngelakuin operasionalisasi seperti ini gitu. Artinya anak tidak bisa semena-mena mengubahnya walaupun tanpa ada orang tua gitu. Jadi harus ada orang tua yang mengubahkan agar anak bisa ubah gitu settingannya. Jadi harus dengan pendampingan orang tua. Nah, kita tuliskan 56. Submit. Nah, ini kita bisa mengubah lagi, misalnya kalau di tengah jalan mungkin ini settingannya mau kita ubah nggak jadi umur 8-12, mungkin adiknya datang gitu jadi harus diedit. Nah, gitu. Bisa ambil preschool atau younger. Parent verification, mungkin kalau kita bisa pasang kode lebih aman lagi gitu. Ini anaknya udah bisa perkalian ya, udah kita pasang kode rahasia gitu ya untuk bisa mengatur privasinya. Silakan Bapak Ibu di ulik-ulik sendiri boleh. Ini untuk sekalian kita belajar ya secara pengalaman gitu, belajar dari pengalaman untuk mengulik-ulik apa yang disediakan oleh YouTube Kids gitu. Kita okekan aja. Nah, ini shows, ini musik, ada explore juga, di game. Nah, ini kan karena belum ada video yang kita klik, jadi belum ada video yang tampil gitu. Mungkin itu dulu dari YouTube Kids ya, simulasi YouTube Kids yang bisa saya coba untuk simulasikan. Semoga bermanfaat. Baik, kali ini saya ingin mencoba untuk simulasikan bagaimana cara kita, orang tua atau orang dewasa lainnya, untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan ya di sini, mengoptimalkan
pusat bantuan di Instagram. Jadi Bapak Ibu bisa langsung, misalnya anaknya sudah punya akun atau akun yang diurus bersama orang tua gitu ya di Instagram. Ini saya menggunakan aplikasi Instagram. Bapak Ibu, ini sebagai contoh, ini profil saya, Anisari Ginasari. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian pojok kanan atas di layar itu ada strip 3, garis 3 berjejer ke bawah. Kita tap ke situ. Nah, ini akan ada banyak pilihannya, ada arsip, aktivitas Anda, kode QR, simpan, teman dekat temukan, pusat informasi COVID juga sekarang udah ada. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang paling bawah, ada pengaturan. Kita tap di situ. Nah, di situ ada kita di refer ke halaman lainnya ya, yang memberitahu kita ada beberapa pilihan lagi. Notifikasi, privacy, keamanan, iklan, akun, bantuan, tentang tema. Nah, di sini ada di sini tulisannya bantuan ya. Kita tap bantuan. Nah, ini akan ada di refer lagi atau kita akan dialihkan ke halaman tautan lainnya. Ada laporkan masalah, pusat bantuan, permintaan dukungan, bantuan privasi dan keamanan. Kita lihat dulu untuk laporkan masalah ya. Misalnya dia akan tanya melaporkan masalah apa. Misalnya ada spam atau pelanggaran, kita klik. Nah, dia akan masukkan kita lagi ke peramban yang baru. Di sini misalnya apakah kita akan melaporkan sebuah akun yang kita temui atau akun anak kita sendiri tapi di bawah umur ya. Kita lihat anak di bawah umur. Bagaimana cara melaporkan anak di bawah umur di bawah 13 tahun di Instagram. Jadi Instagram karena sudah menyatu dengan Facebook, dia meletakkan aturan untuk pengguna paling muda itu minimal 13 tahun ya. Kita lihat, klik panah ke bawah itu atau tulisannya. Nah, akan ada di situ keterangannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya tidak dikelola oleh orang tua, kita bisa menghapus akun. Kita klik yang biru itu ya, menghapus akun. Kita tap. Nah, ini dikasih tahu bagaimana cara menghapus Instagram yang mungkin saat ini hanya diurus oleh anaknya sendiri gitu. Logout. Nah, ini silahkan Bapak Ibu dibaca lamat-lamat dengan seksama. Kita bisa kembali lagi. Nah, misalnya pengungkapan informasi pribadi. Nah, ada di sini berbagai macam panduan komunitas Instagram ya, Bapak Ibu. Kita bisa melaporkan misalnya melanggar privasi kita gitu. Kembali, penyalahgunaan atau spam. Nah, ini bagaimana caranya. Kita klik saja ya, kita tap. Nah, nanti akan dipandu oleh pusat bantuannya. Bapak Ibu bisa diulik ya, dicek satu persatu. Nanti dia akan mengarahkan kita untuk bagaimana cara teknisnya. Kembali lagi, sama sampai ke mencari bantuan terkait penyalahgunaan opioid atau narkoba juga sudah dikasih tahu. Nah, mungkin juga kita bisa maksimalkan di sini pusat bantuan ya. Kita tap pusat bantuan. Nah, ini ada juga bagaimana. Nah, silahkan dilihat.